Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Qur'anan Arabiyyan wa farada 'alaina al-qira'a li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqullaha wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat serta hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, baik itu nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan panggilannya untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna, agama Islam kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput. Di sini khatib ingin mengajak pada diri khatib khususnya dan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah, dan takwa dalam arti kata menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin membawakan tema khutbah Jumat yang berjudul Hiduplah Bersama Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk dan ilmu dan pengetahuan, sekaligus norma untuk berpijak di muka bumi ini. Sebelumnya kekufuran telah merebak luas dan menghantui manusia. Tetapi ketika Al-Quran datang, kekufuran pun terhenti, kegelapan pun terusir, dan ruh kembali bersemangat memasuki kehidupan. Sebab risalah Islam akan dapat mempengaruhi dimensi ruh dalam kehidupan, serta menjalankan fungsinya dalam merubah wajahnya yang gelap menjadi terang benderang yang membawa kecintaan, kejernihan, hidayah, dan bimbingan. Membaca Al-Quranul Karim memiliki banyak keutamaan. Keterangan ini termaktub dalam sejumlah hadis. Maka alangkah ruginya orang yang tidak menghiasi hidupnya dengan membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran ialah seperti buah jeruk. Baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti buah korma. Tidak ada baunya, tetapi rasanya pun manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran ialah seperti minyak harum. Baunya enak, sedang rasanya pun pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti rumput hanzalah. Tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran dengan berbagai surat dan ayatnya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan hidup dengan membaca Al-Quran
adalah kebiasaan para ulama salafus salih yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah. Hidup gemar dengan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan memperoleh 10 kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, dan mim huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai gambaran betapa banyak huruf Al-Quran yang bisa kita baca pada satu kesempatan, kita contohkan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar merupakan surat terpendek dalam Al-Quran dengan jumlah 47 huruf. Surat tersebut dapat kita baca hanya dengan 1 kali nafas. Maka kita sudah memperoleh 470 poin pahala. Saya mencoba menghitung salah satu halaman Al-Quran yang terdiri atas 15 baris. Di situ terdapat 617 huruf. Itu artinya ketika kita membaca satu halaman saja dari Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan 670 poin pahala sekaligus pun kita tidak memahami artinya. Kira-kira berapa jumlah pahala yang akan kita peroleh ketika kita membaca hingga 2, 3 halaman atau 4 atau maupun 1 juz. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berinteraksi dengan membaca Al-Quran, hidup bersama Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Membacanya merupakan keuntungan yang luar biasa, tidak akan terputus dan tidak akan pernah rugi. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yang berbunyi, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Di sini Allah menegaskan kembali dalam hadis qudsinya, Man syaghalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku, kata Allah, dan tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Menurut Maulana Zakaria, orang yang sibuk menghafal, membaca atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada orang yang berdoa. Muhammad Awwamah mengatakan orang yang hanyut dalam kesibukan membaca Al-Quran dan berzikir lebih dimuliakan daripada para peminta, sebab mereka lebih menonjolkan kewajibannya untuk mengagungkan Allah daripada haknya untuk meminta kepadanya. Selain itu, mengkaji Al-Quran adalah kemuliaan yang sangat besar untuk manusia. Allah Tuhan yang maha besar, maha tinggi, bermaksud memberikan kepada manusia kemuliaan untuk berbicara dan berkomunikasi dengannya. Berkomunikasi dengannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Kemuliaan ini tidak akan diberikan kepada makhluk yang lain termasuk para malaikat. Ibnu Salah berkata dalam fatwanya menyebutkan, Qiraatul Qur'ani karamatu akramallahu bihadal bashar.
faqad warada annal malaikat lam yu'tu dalika wa annahu harisatu lidzalika ala istima'ihi minal insi. Membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita menyibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan beribadah, baik itu dengan berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepadanya, dengan membaca Al-Quran serta salawat dan salam atas Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita selaku kaum muslimin dan mukmin senantiasa membersihkan jiwa maupun raga dengan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari-hari kita bermanfaat dengan selalu membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai jalan dan petunjuk agar hidup kita lebih bermakna. Dan barangkali dengan adanya wabah pada tahun ini, Allah mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tana bi malaikatihi bi qudsi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikal muqarrabin wa radha Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa ala anbaqiyati wa ali anbaqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin arada 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa 'adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhaddin wansur man nasaraddin wahdul man hadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Imus shalah.